Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurjana, NIM 2052000033 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan memaparkan materi penelitian tindakan kelas atau PTK, mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh Dr. Maidawati Siswandari, MPD. Selanjutnya yaitu definisi PTK. Apa PTK itu? Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilaksanakan dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nah, penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan. Ari Kunto, tahun 2006. Selanjutnya yaitu karakteristik PTK. Yang pertama yaitu inquiry. Penelitian tindakan kelas atau PTK ini berangkat dari permasalahan pembelajaran yang real atau nyata yang dihadapi oleh pendidik dan siswanya. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki permasalahan secara langsung di sini dan sekarang. Artinya yaitu menemukan atau mencari tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Karakteristik yang kedua yaitu reflektif. Penelitian tindakan kelas atau PTK memiliki ciri khusus, sikap dan refleksi dan berkelanjutan, baik proses dan hasilnya. Jadi, setiap siklus 1, perencanaan, pelaksanaan, kemudian refleksi, di setiap siklus pasti ada refleksi. Nah, refleksi itu menilai hasil pembelajaran, baik proses maupun hasilnya. Pada siklus 1, kemudian direvisi pada siklus 2, begitu seterusnya. Karakteristik yang ketiga yaitu kolaboratif. Perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh guru, tetapi harus berkolaborasi dengan guru lain atau teman sejawat dan kepala sekolah. Hal ini untuk membantu guru dalam mengobservasi atau mengamati proses pembelajaran, karena yang mengerti pembelajaran baik atau tidaknya yang menilai itu orang lain dan yang mengobservasi. Oleh karena itu, untuk memberi refleksi di akhir didasarkan pada observasi guru lain atau sekolah yang terlibat dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Tujuan PTK yang pertama, memperbaiki praktik pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan profesional guru terhadap praktik pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawabannya ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu manfaat PTK. Manfaat PTK ada banyak sekali, yaitu bagi guru, siswa, dan institusi. Manfaatnya bagi guru apa saja? Yang pertama, memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan profesionalitas. Yang ketiga, guru menjadi lebih percaya diri. Yang keempat, berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Manfaatnya bagi siswa yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa atau perkembangan kemampuan diri anak didik. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan siswa atau anak didik. Sedangkan manfaatnya bagi institusi yaitu meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan bagi siswa atau anak didiknya. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu metode penelitiannya setting penelitian, rencana tindakan, data dan cara pengambilan, materi mata pelajaran, indikator keberhasilan, tugas setiap kolaborator, analisis data, dan jadwal penelitian. Sedangkan alat pengumpulan datanya yaitu yang pertama, tes dengan menggunakan soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu observasi dengan menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu wawancara dengan menggunakan panduan wawancara untuk
mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat. Yang keempat yaitu kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa terhadap teman sejawat. Yang kelima yaitu diskusi menggunakan lembar hasil pengamatan. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median, atau modus. Setelah melakukan penelitian, selanjutnya membuat proposal atau pelaporan hasil penelitian yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian awal berisi halaman judul, halaman pengetahuan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian yang kedua yaitu bagian inti yaitu bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Bagian penunjang yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, lampiran itu macam-macamnya ada banyak sesuai dengan apa yang dilakukan dan dibutuhkan dalam PTK. Misalnya ada perencanaan pembelajaran, instrumen penelitian, sampel hasil kerja siswa, hasil observasi atau pengamatan. Nah, pembahasan dalam PTK yaitu dapat dibahas mengenai pelaksanaan tindakan siklus 1 dan siklus 2. Yang kedua dibahas hasil observasi atau pengamatan siklus 1 dan siklus 2. Yang ketiga dibahas hasil refleksi siklus 1 dan siklus 2. Siklus penelitian tindakan. Nah, seorang guru melakukan perencanaan setelah itu yaitu pelaksanaan. Nah, apa yang dilaksanakan itu apa yang diamati melalui kuesioner atau observasi. Selanjutnya mengumpulkan hasil yang dianalisis dengan proses refleksi. Hasil analisis inilah yang akhirnya dilanjutkan pada siklus 2. Nah, refleksi pada siklus 1 ini apa yang kurang diperbaiki pada siklus yang kedua. Dilakukan perencanaan untuk memperbaiki atau perencanaan perbaikan. Nah, terus dilakukan pelaksanaan lagi, pengamatan lagi, dan terakhir refleksi lagi. Setelah melakukan refleksi, juga dilakukan analisis apa yang kurang. Misal sudah cukup ditarik kesimpulan. Akan tetapi, jika masih ada yang kurang, dilanjutkan ke siklus yang ketiga. Perencanaan yang ketiga dan sampai menghasilkan hasil yang diinginkan. Contoh judul PTK. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan kemampuan menentukan latar cerpen dengan model pembelajaran tipe STAD siswa kelas 6 SD Negeri 1 Pujiharjo. Yang kedua yaitu upaya meningkatkan hasil belajar materi benda dan sifatnya melalui model pembelajaran TGT siswa kelas 3 SDN 1 Parangharjo. Yang ketiga yaitu upaya meningkatkan minat belajar terhadap pembelajaran PAI melalui storytelling pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Maju Makmur. Yang keempat yaitu upaya meningkatkan hasil belajar materi penjumlahan pecahan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa kelas 5 SD Negeri 1 Indah. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.